Ya, soal Kampung Bayam nih, itu memang beneran nanti akan dikembalikan. Ya, rencananya itu. Nah, di ide kota global, kecerdasan masyarakatnya jangan lagi apa namanya? IQ-nya jangan lagi jongkok. Jangan lagi jongkok gitu kan. Masa lu udah tinggal di kota global, udah tinggal di Jakarta, kota besar, IQ lu jongkok gitu kan. Mikirnya apa namanya cupet ya bahasanya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Amirul di Podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang politik, kebudayaan, lingkungan, pejuang ekonomi, pejuang cuan, dan termasuk pejuang demokrasi, pejuang politik yang kita bareng-bareng pada kesempatan hari ini. Namanya Bung Obi. Obi Maulana. Ya, Bung Selamat Obi siang, Maulana ya lengkapnya. teman-teman. Siap. Bung Obi ini Ahoker plus anak abah. Pusing kan? Ahoker plus anak abah. Itu gimana ceritanya bisa disebut dengan Ahoker plus anak abah, Bang? Ya kan kenal sama Abah juga sejak Lama ya? beliau lama kan, sejak zaman Pak Jokowi awal kan, waktu dia tim Waktu transisi. Mas Anies jadi Tim transisi. jubir ya? Jubir. Transisi. Sempat jadi menteri kan, kita bantu juga di Dirjen Kebudayaan kan, tektokan terus. Iya. Kemudian Pilkada. ya. Saya bantu. Itu termasuk jadi relawannya ya waktu itu ya? Relawan ide ya? Iya. Sumbang ide ya? Iya, nyumbang ide. Walaupun lo Ahok. Jadi lo di dua kaki. Bukan dua kaki. Politisi kan gitu. Iya. Politisi gitu. Tapi lo nyalek PDI Perjuangan juga ya? Aku caleg PDI Perjuangan 2019. Oke. Kader PDI kan, kader PDI Perjuangan, ya harus nyalek di situ. Iya. Nah, identifikasimu sebagai Ahoker di mana? Nah kan dari 2017 memang full bantu Pak Ahok ya. gitu kan. Kita bentuk tim bareng teman-teman yang sudah ada juga. Kita konsolidasi. Ya akhirnya Pak Ahok kalah. Tapi teman-teman Karena kan memang politiknya agak berat waktu itu. tapi kan teman-teman di Anies semua waktu itu ya. Iya banyak teman-teman yang di Anies banyak, cuman kita tetap ada di Pak Ahok gitu kan. Iya. Ya memang gimana namanya politik kan walaupun berbeda tapi kan tetap temenan. Tetap temenan. Kita malamnya kita nongkrong bareng, besok tiba-tiba kampanye bisa. Iya. Kan Mas Kausin nemenin Pak Anies ke sini, saya nemenin Pak Ahok ke sini, kita ngopinya bareng. Gitu. Ngopi bareng di Guci Baru sana. Guci Baru. Jakarta Barat. Jakbar di mana? Iya. Tanah Merah. Tanah Merah ya, sama-sama teman-teman Abdi Rakyat ya. Iya, seru ya. Seru juga itu. Nyambung lagi kemarin kan 2024. Ya, terus habis itu ketika Pilkada DKI ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Sebagai anak abah yang memperjuangkan pasangan Mas Pram. Pram Rano. Iya. Untungnya nyatu lagi tuh. Untungnya nyatu lagi. Sempat berkabar kan, ini gimana Pak Anies kapan masuk? Iya. Sempat walaupun ada beberapa anak abah yang kecelek akhirnya. Iya, kecelek. Nah, dan lo menjadi tim ya. Tim. Waktu itu apa? Di sisi yang mana nih? Waktu di tim itu? Tim. Kita bantu Mas Pram di urusan konsolidasi komunitas ya. Komunitas. Jadi teman-teman yang sudah berjejaring sejak lama kita konsolidasikan dan mereka sepakat. Ya memang Jakarta kan basically-nya merah gitu kan. Basically-nya merah. Bahkan seingatku juga pendukungnya Abah tuh banyak juga dari kader dari simpatisan merah gitu kan. Iya. Jakarta nggak jauh-jauh lah dari itu. Iya. Gitu. Dan kuncinya di grassroots ya. Di grassroots. Dan peran fungsimu kan banyak kan untuk pengorganisasian di betul ya, seru di kampung-kampung gitu ya. Ya cuman pengalaman 2017 yang konstelasi politiknya agak tinggi kan memang jadi bikin repot tuh kan, semua terpencar, semua terbelah, jadi adalah istilah anak abah dan Ahok itu. Iya. Dan berhasil nyatu lagi di 2024. 2024 ya di 2024 beda politik juga. 2002 pas Pilpres. Pilpres. Lu bukan ke Anies kan ya, aku ke Ganjar. Aku ya, bantu Mas Ganjar. Ya karena PDIP ya. PDI Perjuangan. Ya secara garis ya geng UGM ya. Iya. Sama-sama ngelawan 02 lah ya. Sama-sama.
Iya, 2024 ya. Dua-dua beda politik, tapi sebenarnya satu inilah ya. Ya, kan ada istilah memukul dari segala arah kan. Iya, memukul. Untuk satu tujuan pukulan. Sampai waktu itu ada istilah salam 4 jari, yang kemudian yang penting bukan 02 gitu ya. Iya, benar. Nah, anyway, kita ngobrolin kembali ke soal Jakarta karena sekarang faktanya dirimu menjadi bagian yang menang nih, ya kan? Oke. Nah, mau ngapain aja nih? Ini kan sebentar lagi pelantikan nih. Tanggal 20 ya? Iya, 20 pelantikan. Itu apa sih janji-janji politik yang harus dikawal? Ya. Kemudian apa makna kemenangan bagi Pramrano dan termasuk bagi dirimu sebagai bagian dari Ahoker plus anak abah gitu. Yang kemudian mendukung orang yang sama sekarang. Yes. Yeah. Kalau Ahoker plus anak abah itu singkatannya apa ya? Ahbahar. Ahbahar. Iya. Oh iya, belum ketemu juga sama Abah nih ya. Ya, gitu ya tadi ya. Besok tanggal 20 kan insya Allah dilantik. Kita akhirnya punya gubernur yang baru dan harus menjalankan program yang sudah ada. Kan rencananya kan memang melanjutkan kan. Tidak ada yang secara spesifik dirubah atau dihilangkan. Melanjutkan sambil dibenahi, dirapihkan gitu kan. Dari awal setelah menang kita sampaikan bahwa ini bukan persoalan kemenangan Mas Pram atau Bang Dul atau kemarin nomor kita 03 gitu kan, bukan menang 03, tapi ini kemenangan rakyat Jakarta gitu. Kenapa menangnya rakyat Jakarta? Kalau kita bandingkan dengan pilkada sebelumnya di 2017 kan semua terpecah. Semua terpecah, konstelasi politik tinggi. Bahkan ada orang meninggal tidak boleh dikubur karena dia Ahoker, terus ribut di basis komunitas. Di 2024 pilkadanya smooth. Abah berhasil mengkoordinir pasukannya, Pak Ahok juga berhasil mengkoordinir Ahokersnya untuk sama-sama ada di satu suara. Dan lawan politik kemarin juga kan tidak terlalu kenceng seperti sebelumnya gitu. Bahkan kita juga akhirnya kenal yang namanya Lord Dharma kan. Lord Dharma, saya mendukung Lord Dharma untuk jadi Pak Menteri nanti. Ya beliau kan akhirnya juga dari independen juga kan santai, gerakannya nggak keras-kerasan. Dan itu akhirnya Mas Pram bilang bahwa ini kemenangan rakyat Jakarta. Kita berhasil menyatukan rakyat Jakarta, memenangkan pilkada. Dan besok setelah 20, mulai hari ini pun semua sudah gerak bareng-bareng tim transisi, sudah menyiapkan apa-apa saja yang harus dikerjakan selama 100 hari, gitu kan. Memenuhi janji kampanye 100 hari. Setelah itu kan 5 tahun ke depan ya tetap terus, bergulir terus tuh program-program kampanye yang harus dijalankan, gitu. Nah, kita pilih dulu nih 100 hari dulu, baru kemudian bicara 5 tahun ya. Kalau yang 100 hari ini, prioritas yang akan dilakukan apa aja? 100 hari itu seingat saya ada 11 ya. Di antara sekolah gratis untuk SMP, SM, semua sekolah gratis untuk negeri dan swasta digratiskan. Ya, kemarin kan sudah kan, tapi kan banyak persoalan. Ini kita coba rapikan lagi agar nanti begitu penerimaan peserta didik baru PPDB itu mengurangi kekisruhan. Jadi kalau yang nggak dapat negeri, anaknya bisa swasta, karena di swasta sudah bisa digratiskan. Oh, swasta pun gratis? Swasta digratiskan. Terus soal warga Jakarta yang punya akses kartu Jakarta Pintar dan kartu-kartu lain bisa masuk Ancol. Yang simpel-simpel, yang sederhana kebutuhan rakyat. Lalu penggunaan transportasi publik gratis, MRT dan LRT untuk 15 kategori kan. Ada beberapa 15 golongan yang nantinya digratiskan. Di antaranya apa aja itu? Mungkin untuk yang punya spill punya kartu sakti sudah pasti. Terus teman-teman yang PJLP, pegawai lansia udah pasti gitu kan, dan beberapa kategori lainnya. Kartu pekerja mungkin ya. Kartu pekerja. Yang dulu juga sudah ada di era Mas Anies juga itu. Terus soal kontrak urban farming. Urban farming. Jadi biar Jakarta nih soal pangan, kebutuhan suplai sayur, pertanian kota tidak perlu repot-repot lagi ngambil dari jauh-jauh gitu. Walaupun memang kerjasama dengan area sekitar. Selanjutnya yang sedang digarap dan disiapkan secara matang itu ada taman terbuka.
24 jam. RPTRA. Taman terbuka. Ya, jadi kita buka taman selama 24 jam, tapi tidak dikosongkan gitu aja. Ada kegiatan masyarakat untuk jadi titik kumpul lah. Center of public, dia biar bisa bersosialisasi. Biar bisa ngobrol, biar bisa berinteraksi, ya persis seperti taman-taman yang ada di Eropa lah, taman-taman terbuka di luar gitu kan. Yang paling penting urusan soal Kampung Bayam. Kampung-kampung yang kemarin dititipkan oleh Abah, dirapihkan lagi, dijagain istilahnya kan, biar lagi kita masih punya ciri khas bahwa Jakarta ini kampung. Jakarta ini bukan kota yang menggelegar bangunan tinggi-tinggi wah apa segala macam. Jakarta ini kampung. Basisnya kampung. Kita rapikan Tanah Merah ya, Tanah Merah, Kampung Bayam, Kampung Akuarium, Kampung Beji Baru, Cengkareng, macam-macam lah. Karena semua warga adanya di situ. Ya. Soal Kampung Bayam nih, itu memang beneran nanti akan dikembalikan. Ya. Rencananya itu. Rencananya itu dan sudah diprogramkan. Soal mekanisme dan prosesnya kan bisa diurus antara pihak-pihak terkait. Oke, kita kembali ke soal Kampung Bayam tadi. Jadi memang benar waktu itu isunya akan dipindahin ke rusun rusun Krato apa gitu. Iya, nanti kan semua tergantung kebijakan, bukan kebijakan baru ya, maksudnya antara obrolan lagi dengan Pemda DKI, dinas dengan warga. Jadi harapan itu soal musyawarah tetap dijalankan gitu loh. Nanti endingnya seperti apa yang pasti tidak akan merugikan warga Kampung Bayam. Iya, termasuk kampung-kampung lain. Iya. Termasuk kampung-kampung lain yang barangkali waktu itu aspirasi atau milih politiknya beda. Kan ada juga yang nggak ada masalah sih. Walaupun pilihan politiknya beda nggak ada masalah. Tanah Merah misalnya kan. Iya. Tanah Merah waktu itu ke RK ya. Saya belum cek ya, tapi kan ada juga yang mendukung Mas Pram. Kan? Iya, tapi tokoh Tanah Merah waktu itu. Tokoh Tanah Merah mendukung RK. Tapi itu tetap akan tetap akan. Mas Pram sudah bilang Tanah Merah tetap akan didatengin lagi, tetap akan diurus, sama seperti kampung-kampung lain. Yang pasti prinsipnya dalam pemerintahan Mas Pram tidak ada penggusuran. Saya juga pernah sampaikan bahwa programnya Abah yang Community Action Plan 24 atau 26 kota itu yang program membangun merapikan, tidak menggusur itu untuk dilanjutkan. Alhamdulillah memang Pak Gubernur sekarang setuju bahwa yang nggak ada penggusuran, yang ada dirapihkan gitu kan. Itu kan cita-cita kita semua kan. Menjaga identitas kampungnya. Gitu kan. Jadi bukan hanya Kampung Bayam, tapi juga kampung-kampung lain dipastikan akan Insya Allah semuanya dijaga. Akan aman ya. Oke. Nah, dulu kan ada beberapa, misalnya Kampung Bayam itu ada aspirasi karena mereka itu kan ada di dua tempat nih, ada yang di Huntara, ada juga yang waktu itu dalam tanda kutip kebuang ke Dusun Nagrak. Semuanya masih consider ya. Nanti akan coba dikonsolidasikan ulang, ya kan, soal persoalan teman-teman di Kampung Bayam. Gitu, dia pesannya bukan merugikan gitu kan, tapi biar bisa menyatu lagi nih teman-teman di Kampung Bayam. Karena kalau bicara aspirasi kan sebenarnya udah clear. Betul. Bahwa aspirasinya adalah kembali. Ya kan? Itu nggak perlu ada diskusi lagi kan. Tinggal eksekusinya aja. Ya, tinggal eksekusinya aja kan. Nah, kadang kan eksekusinya ini waktu itu sempat dengar juga dari tim transisi, dengar katanya mau kemana, tapi enggak ya. Ya, belum lah. Artinya mengkonfirm akan dikembalikan ke KSB, istilahnya Kampung Susun Bayam. Nah, yang lain Kang, apa aja nih? Selain Kampung Bayam, selain taman terbuka 24 jam, ya kan. Terus keamanannya gimana tuh nanti? Harus ekstra dalam artian kita kerjasama, Pemda harus bekerja sama dengan warga sekitar, tokoh masyarakat, Satpol PP-nya juga mesti ketat gitu kan. Selain pengamanan di luar polisi ya. Karena kalau yang namanya taman 24 jam, batas tubuh kita kan biasanya cuma sampai sampai jam 12 malam. Iya. Setelah itu istirahat. Nah, apakah di jam istirahat dari jam 1 sampai jam 5 pagi ini tetap ada kegiatan bermusik lah, baca puisi, kan nggak mungkin. Iya. Gitu kan. Jadi konsepnya ya dibuka 24 jam, tapi ya kegiatannya tetap ada batasan gitu loh. Jadi 20 bisa jadi setelah jam 12 malam buat pacaran gitu. Bisa jadi di
Ya pengalaman taman kan kayak gitu. Iya. Pagi-pagi teman-teman pasukan oranye begitu nyapu ada hal-hal yang mengerikan ya, benda-benda mengerikan gitu kan. Peninggalan bersejarah. Ada botol minuman. Nah, ini yang mesti dirapihkan kan. Jadi ide baiknya membuka taman. Tapi kita berharapnya bahwa masyarakat itu bisa memaksimalkan ini seluas-luasnya. Ibu-ibu senam misalnya di antar kampung. Kalau jumlahnya 100, 150, nggak perlu cari-cari tempat sewa, pakai aja taman. Pakai taman. Teman-teman Karang Taruna, karena Karang Taruna kan juga sudah punya sekretariat kan, unit-unit Karang Taruna. Mereka bisa bikin workshop, bisa bikin pelatihan, bisa bikin self pengembangan diri gitu kan. Apapun bisa dilakukan kalau misalkan komunitasnya sudah ada gitu. Kita bisa bikin talk show. Kita bisa bikin diskusi, podcast. Kita bisa bikin podcast di taman ya. Lalu teman-teman UMKM bisa memasarkan produknya di taman tersebut, gitu loh. Terus tapi nanti crowded itu. Kita atur, harus ada pengaturan agar ini tidak jadi masalah baru, gitu kan. Ya misalnya Taman Eco Park sudah ada tuh teman-teman PKL di luarnya. Iya, karena dulu Eco Park awal-awalnya juga crowded. Betul. Karena tipologi di Jakarta ini, ya Indonesia pada umumnya, ada istilah namanya impulse market. Jadi pedagang akan datang begitu ada kerumunan. Betul. Begitu. Nah ini PR besar ini. Ya, yang pasti dinas UMKM harus kerja ekstra. Karena kan nanti kuratornya di mereka kan. Seleksinya di mereka. Artinya tidak semua sembarang asal. Iya, tidak semua sembarangan. Kan ide bahwa Jakarta ini akan jadi kota kreatif, ya hal-hal yang kreatif lah yang ditampilkan, bukan sekedar ya jualan yang yang sehari-hari sudah kelihatan gitu loh. Terus tiba-tiba ikut masuk, ya itu nggak masalah juga gitu kan. Tapi kita mesti diatur, harus ada ciri khas. Misal teman-teman dari UMKM Batik Jakarta yang bikin Batik Jakarta gambaran, itu bisa masuk ke sana gitu kan. Jadi ada seleksi, ada aturan mainnya juga. Gitu. Jadi nggak dibuka seluas-luasnya terus tiba-tiba jadi crowded, enggak. Untuk komunitas seni, sanggar kebudayaan yang selama ini tidak bisa tampil kan bisa tampil di situ juga. Bisa buka kotak donasi juga. Bisa dia menceritakan cara pembuatan ondel-ondel misalnya. Dia bisa talk show soal kebudayaan Betawi. Dia bisa memamerkan pencaksilat Betawi. Itu kan bisa kalau misalkan ini sudah dijalankan gitu. Nah, di kita pun akan men-trial itu di 3 titik taman yang sedang kita siapkan. Dari unsur ini ya, pelibatan komunitas masyarakatnya. Nah, ini yang 100 hari pertama. Nah, yang untuk 5 tahunnya, untuk jangka panjangnya apa saja nih kira-kira program-program favorit? Kalau dulu kan di Abah itu atau ketika Gubernur Anies ada 23 janji kerja yang kemudian manifest dalam 60 program kerja strategis gitu ya. Nah, itu apa nih kira-kira nanti dalam soal panjangnya itu? Janji kampanye Mas Pram untuk 5 tahun ke depan kan tidak banyak ada pembaruan kan. Tidak banyak ada yang ditambah-tambahkan. Relatively melanjutkan. Pokoknya kampanye melanjutkan itu. Artinya tidak ada yang dibuang atau tidak ada yang dikurangi. Artinya yang ada ya tinggal diperbaharui, dirapihin. Kita punya soal banjir misalnya. Ya ini gimana caranya biar banjir selesai. Kan Mas Pram juga bilang semua cek drainase. Yang kalau misalkan sumur resapan gimana nih? Dulu ribut nih. Dulu kan yang paling ribut PDIP. Soal sumur resapan. Ya sumur resapan kan bagus kan. Sumur resapan oke. Tinggal kita cek apakah sumur resapan menampung daya hujan yang artinya itu mau dilanjut apa enggak itu? Ya urusan dilanjut pasti dirapikan gitu kan. Karena kan soal sumur resapan, soal perbaikan lingkungan, yang penting jangan ada lagi orang masuk gorong-gorong tuh Mas. Iya. Ini cerita lucunya jadi memang soal gorong-gorong sumur resapan itu jadi cerita unik ya. Waktu Anies itu dulu bikin sumur resapan, yang paling banyak memprotes mengkritik adalah PDI Perjuangan kan gitu. Nah sekarang itu ternyata baik dan akan dilanjutkan. Lalu yang penting jangan masuk gorong-gorongnya ya. Gitu.
Oke. Kalau sumur resapan kan memang sudah dari zaman dulu ya, orang-orang tua kita udah pakai gitu kan. Jadi kalau misalkan itu bisa digunakan lagi, ditinjau ulang atau dirapihkan lagi, itu bagus. Terus soal yang penting jangan dimasukin orang ya. Nanti viral lagi, repot lagi kita 2 periode kan. nanti viralnya 3 periode lagi. 3 periode lagi. Oke. Soal itulah, soal apa kebutuhan masyarakat kota. Yang dasar ya. Kemudian soal kemacetan. Transportasi publik. Kita sudah menggratiskan untuk 15 kategori tadi. Nanti teman-teman bisa cek. Ini kan dalam rangka mengurangi penggunaan kendaraan pribadi ya. Kita tahu Perdana Menteri Eropa, Menteri di Eropa, Wali Kota London, Wali Kota ini, mereka menggunakan sepeda, menggunakan MRT, menggunakan bis. Tapi gini Bung, yang punya kartu-kartu ini, ya memang mereka bukan pengguna kendaraan pribadi dong. Iya, betul. Kalau pengguna, penerima kartu-kartu yang akan digratiskan ini, kan memang levelnya ya menengah ke bawah, kan? Bukan pengguna pribadi. Yang bermasalah kan yang pengguna. Apa kira-kira strategi supaya yang pengguna pribadi itu safe ya, pindah ke transportasi umum? Kita pernah ngobrol sama teman-teman, bukan komunitas ya, ada kalau di tongkrongan tuh, gue pusing nih. Masuk kantor harus ribut dulu ngejar kereta di mana? Manggarai. Iya. Terus dari Manggarai nanti ngoper lagi ke kemana. Iya. Nah, ini kan artinya ada yang perlu diperbarui soal sistem transportasinya. Artinya bisa nggak kita memperbanyak gerbong atau memperluas Transjakarta? Iya. Terus integrasi. Sudah benar kan dari daerah penyangga mereka parkir di stasiun terdekat, lalu mereka naik kereta ke kota, terus nanti pulang seperti itu. Iya. Semakin banyaknya orang, artinya Pemda atau gubernur ini harus melihat bahwa penggunaan transformasi massal ini harus lebih dibaguskan lagi gitu. Iya. Busway itu Transjakarta itu semakin lama semakin baik. Sampai jam 24 masih ada. Di saat pulang kerja orang berjubel masuk. Artinya kan keinginan masyarakat umum ya yang tidak masuk 15 kategori tadi itu sudah mulai tersadarkan untuk menggunakan transportasi publik. Akhirnya saya juga merasakan itu, ikut masuk transportasi. Kaget juga gua kan. Jadi lo menjadi bagian dari pengguna sekarang ya? Menjadi bagian dari pengguna. Kita nggak repot-repot lagi soal macet, kita nggak repot-repot lagi soal cari parkir. Turun dari Gojek, mau nyambung ke Blok M atau mau nyambung kemana, kita bisa naik MRT atau Transjakarta. Dan kalau dilihat orang pulang kerja itu semua berjubel. Di Grogol itu antrian di shelter busway itu penuh, Mas. Penuh. Nah, ini kan artinya jadi tugas kita nih, jadi tugas Pemda untuk menambah armada misalnya. Karena penambahan armada itu penting kalau misalkan gerbong-gerbong yang sudah disambung, kan kita nggak bisa nyambung 3 bis lagi nih, atau jadi 4 bis, lama-lama jadi MRT. Cukup 2 bus disambung, tapi itu diperbanyak jumlahnya. Armadanya diperbanyak. APBD kita cukup lah buat beli itu, asal nggak dimain-mainin gitu kan. Kita bisa menambahkan itu. Lalu soal LRT juga kan lagi dirapihkan juga. Program yang 15 kriteria tadi adalah buat menyadarkan masyarakat di tingkat menengah ke bawah untuk menggunakan itu. Karena di luar yang pekerjaan kurir ya, misalnya pekerjaan kurir atau Gojek, semua orang motoran. Berapa ribu motor yang udah masuk Jakarta. Nah, dulu ada program Sudirman Tamrin motor dihilangkan. Terus ada Pak Gubernur motor masuk lagi. Ternyata sekarang makin crowded lagi. Ini kan artinya harus ada diatur ulang lagi nih soal penggunaan kendaraan bermotor tadi. Nah, yang 15 kategori itu meminimalisir penggunaan itu. Jadi biar bisa, ya lu kalau misalkan dari Grogol ke Salemba, itu coba naik Transjakarta. Naik Mikrolet Jaklingko yang ngetep ternyata bayar cuman ya bisa masuk logika kita lah untuk masyarakat umum gitu kan, bisa disambung-sambungkan transportasinya gitu loh. Jadi nggak kebut-kebutan, akhirnya jadi malah ada kecelakaan, ada masalah baru, serempetan di jalan. Jadi itu kalau sekarang kan kalau Transjakarta itu berapa, 3.500 ya? Berapa? Iya, 37. Nanti akan gratis itu. Yang 15 kategori digratiskan. Caranya gimana, dia harus punya kartu itu atau? Ya pasti, kan ada kartu Jaklingko kan. Ada kartu apa lagi banyak itu. Jadi memang semakin modern kota, semakin banyak kartu sakti. Iya. Nah, semakin banyak kartu sakti, nanti orang akan berpikir, oh ini ternyata Pemda benar-benar memaksimalkan penggunaan nih, gitu kan, tempat guna gitu. Jadi kita nggak cuma sekedar menikmati fasilitas, tapi orang harus sadar, lu punya kartu ini, lu bisa naik ke sini, lu bisa pindah satu lokasi hanya dengan ngetap.
Nah, tadi bicara soal APBD, soal budget. Sekarang kan lagi rame-ramenya efisiensi anggaran. Iya. DKI kena nggak sih tuh efisiensi anggaran itu? Kalau pengarahannya sih harus kena, gitu kan. Tapi kan anggaran kita besar ya. Iya. Anggaran kita, APBD kita besar. Iya, setauku juga DKI itu nggak dapat ini apa ya, nggak harusnya sih nggak kena impact ya. Nggak kena impact karena dia Silpa tidak. kita juga kan besar juga kan. Silpa kita kalau misalkan dialihkan untuk pembangunan sekolahan baru misalnya, satu kelurahan satu sekolah itu cukup sih. Iya. Nah, artinya apa isu efisiensi anggaran yang dari pemerintah pusat ini terhadap Jakarta, kira-kira dampaknya apa? Ada nggak? Kita lagi menganalisa itu, apakah ini akan berdampak terhadap program campaign kemarin atau bukan program campaign ya, pemenuhan kebutuhan warga, apakah tidak? Ini sedang dilihat sama teman-teman yang dari tim transisi. Tapi secara signifikan kalau kita lihat Jakarta yang ya luasnya segini lah, kita tahu kalau kita dari Cawang ke barat ketahuan gitu luasnya. Kebutuhannya apa sih warga Jakarta gitu kan. Artinya saya rasa sih nggak ada hal yang signifikan juga dalam efisiensi tadi. Oke. Gitu. Karena ya mungkin paling yang ini instruksi soal impres yang ASN ya paling ya. Yang jam kerja ASN kurang, terus WFA dibanyakin di 2 hari WFA, 3 hari. Padahal kita sedang tidak COVID kan gitu. Iya. Terus pengurangan kegiatan seremonial, bukan kegiatan seremonial event penyelenggara kegiatan yang sifatnya sebenarnya perlu gitu kan. Pelatihan kapabilitas, MICE-nya kita juga perlu. Terus pembahasan program raker itu kan sebenarnya perlu. Iya. Ini sedang dicek semua apakah akan berpengaruh dengan program nasional yang efisiensi ini. Oke. Tapi kalau saya lihat dari postur APBD kita ya aman sih seharusnya ya. Gitu kan. Ya, ibarat kata gini, orang kaya gitu ya Jakarta itu ya. Orang kaya. Lu larang gue jangan beli ini juga gue bisa beli. Bisa beli kan gitu. Yang penting tinggal keberpihakan dari pimpinannya aja nih, mau berpihak kepada rakyat Jakarta atau kepada elitnya gitu aja ya sebenarnya. Betul. Ada duit udah banyak nih kan. Duit udah banyak. Bahkan kan Mas Pram, kita punya program janji makan sarapan gratis. Oh, saya berdengar itu. Coba cekkan di kampanye. Bukan makan siang gratis, sarapan gratis. Sarapan gratis. Makan siangnya dari Pak Presiden, Gubernur akan memberi makan sarapan gratisnya. Wah, ini beneran bisa dijalankan apa enggak nih? Ada di janji kampanye. Ada di janji kampanye. Oh, jadi orang Jakarta akan dapat makan pagi gratis, makan siang gratis. Yang belum makan malam. Nanti makan kalau saya tanggung jawab orang tua. Berarti calon gubernur berikutnya nanti janji politiknya adalah makan malam gratis. Makan malam. itu. Oh, makan pagi. Tapi hanya untuk siswa aja. Karena kan ya memang kan yang nasional kan bukan bermasalah ya. Ada proses yang rumit lah. Nah, kita coba sederhanakan gitu kan. Pagi nih sarapan. Ya dekat tempat lu ada warung apa yang nyediain lontong sayur apa. Yang nasional kan rumit sekali kan, harus diproyekkan kan. Harus tender, harus ini dulu. Diproyekkan ya, saya belum tahu. Proyek Pak rumit sekali katanya. Iya. Bahkan kadang isu-isunya ini bukan isu lagi. Saya dengar dari teman saya yang ikut proyek itu harus setor dulu sekian gitu loh. Saya belum harus dapat lagi setor proyeknya dulu gitu ya. Nah, Bapak harusnya kalau bagian dari, tapi kemarin dukung Ganjar sih ya. Saya Ganjar. Nggak bakalan dapat proyek ini ya. Walaupun punya catering misalnya. Ya. Kita lihat peluangnya. Kalau kemarin lu dukung 02 dapat proyek itu makan siang. Sepertinya demikian. Iya, program itu kan program nasional yang bisa diterapkan di daerah misalnya. Tinggal kemauan keberpihakan Pemda terhadap rakyatnya seperti apa. Ya itu yang tadi dibilang bahwa kampanye simpel ya, program pemberian makan gratis kan bisa dilakukan kalau APBD-nya cukup, dan ternyata begitu dihitung APBD kita cukup. Iya. Gitu kan. Kalau nasional ngasihnya orang kaya gitu. Orang kaya. kalau makan siang dikasih presiden, pagi dikasih gubernur. Iya. Pulang sekolah malam ya orang tuanya lah yang nyiapin. Kan masa negara terus. Ya. Apalagi sekarang udah nggak jadi ibu kota ya. Beban berkurang ya. Udah nggak jadi ibu kota, tapi Pak Tito bilangnya masih ibu kota. Masih ibu kota. Masih berkantor di Jakarta. Jakarta itu enak, duitnya banyak,
beban ibu kotanya berkurang kan gitu. Itu yang bikin saya belum bisa pindah meninggalkan ibu kota. Meninggalkan Jakarta, Mas. Kita sudah cek Magelang, kita sudah cek Malang, kita sudah cek Ubud misalnya. Tetap Jakarta dulu lah. Udah cek IKN belum? IKN sudah sekali tapi root. IKN sudah kita cek tapi root ya sudah. Root ya, jadi gak usah pindah sana lah ya. Kita Jakarta dulu aja gitu kan. Rapihin Jakarta. Ya insya Allah cukup lah. APBN kita cukup. Tinggal ke berpihakan aja pro rakyat atau enggak gitu. Ya tapi sejauh background gubernur yang sekarang kan kita semua tahu kan keberpihakannya kepada siapa gitu. Iya. Ya Abah lah paling tahu kan. Bestinya kan. Bestinya. Iya bestinya ya. Ngomong dulu kok bisa maksudnya kita bicara soal Abah dan Ahok, dirimu sebagai orang yang crossing, itu kira-kira ke depan itu mau seperti apa? Banyak orang bertanya juga ke saya soalnya. Banyak yang minta mereka bersatu. Bersatunya gimana gitu? For a long term misalnya. Iya kan. Saya mewakili suara banyak orang juga. Banyak juga sih pro dan kontra ya. Banyak yang kira-kira ke depan seperti apa. Ada juga yang kesel. Kok Abah bersatu sama Ahok sih gitu? Bukan bersatu sering ketemu gitu tuh. Ya itu dari perspektifmu nih yang versi yang dari Ahoker nih. Itu sebenarnya gimana gitu? Ya politik kan dinamis ya kan. Persatu politik dinamis. Kedua ada tagline politik seperlunya pertemanan selamanya. Gitu. Ya kalau Abah sama Ahok udah bisa berteman ya lu ngapain lagi repot-repot urusan perpecahan atau memperluas perbedaan gitu kan. Tinggal kan kita coba lihat apakah dua beliau ini bisa disatukan, itu kan kepentingan politik yang tingkat atas tuh. Kalau kita ya tinggal dorong aja gitu kan, kita tinggal dorong. Tapi so far sih dari kampanye kemarin ya pas Abah masuk deklarasi di Blok S ya, saya ikut juga. Terus Pak Ahok juga teman-teman Ahok langsung deklarasi dan akhirnya disatukan bareng tuh. Ahokers dan anak Abah deklarasi preskon dikomandoi oleh Bang Amarsa waktu itu. Mereka bersatu, kita sama-sama dukung Mas Pram. Artinya kan keributan atau konflik yang selama ini dilihat panjang di sosial media seolah-olah besar dan lama, ternyata kan enggak gitu loh. Ternyata 5 tahun setelahnya selesai. Artinya ya ribut-ribut lu cukup 2-3 tahun. Selebihnya kalau misalkan untuk politik persatuan ya lu bisa menyatu. Gitu. Artinya sebenarnya tetap ada pintu saling memaafkan. Saling memaafkan. Gitu. Ya termasuk juga teman-teman yang kemarin beda pilihan politik ya, yang dukung Pak RK, yang dukung Lord Dharma, yang dukung Mas Dharma, ya komunikasi juga gitu kan. Bro, gimana soal urusan Jakarta gitu kan, bisa apa yang bisa dikerjakan bersama gitu kan, bareng-bareng dengan porsinya masing-masing tentunya gitu loh. Nah, Bung Obi, ini kita udah hampir penghujung. Terakhir saya ingin menanya soal Jakarta ini hampir 500 tahun ya? 500 tahun. Kapan sih 500 tahunnya? 2028 ya kalau nggak salah. 2028. Nah, ini kan di eranya Pram Rano nih. Iya. Apa visi atau misi besarnya selama 5 abad nih Jakarta? Iya, kebetulan tuh memang agak keren juga sih Mas Pram, begitu Jakarta masuk 500 tahun gubernurnya dia gitu kan. Iya. Ini kan blessing ya. Blessing. Kita tahu beberapa university di dunia umurnya lebih dari 500 tahun. Dan track record mereka adalah menciptakan ilmuwan, orang-orang super cerdas, para pemimpin dunia, ekonom-ekonom alumni universitas tersebut. Bisa kita sebutkan beberapa nanti kan. Nah, kita berharap 500 tahun Jakarta ya bisa seperti itu gitu loh, menciptakan kehidupan baru, kotanya jadi lebih maju. Makanya tagline-nya jadi kota global kan. Artinya kita bisa setara dengan kota-kota di New York, di Manhattan, di Eropa gitu kan. Kita bisa setara dengan mereka. Nah, caranya gimana setara dengan mereka? Dirapihin dulu dalamnya. Ya yang tadi kita bahas di awal, transportasi publiknya harus beres. Orang naik motor jangan lagi ugal-ugalan. Anak sekolah nggak ada lagi yang dibully, ada pembulian di sekolah, nggak ada lagi yang anak putus sekolah gara-gara tidak bisa bayaran di swasta, nggak ada lagi kasus ijazah ditahan.
di kota global kan nggak ada seperti itu. Kalau ijazah palsu itu harus diusut sebenarnya. jadi diciptakan dulu nih di dalam kotanya bahwa Jakarta akan jadi kota global, dan itu harus dirapikan gitu loh. Ya contohnya gini, pendidikannya penting. Pendidikan itu penting. Artinya kalau misalkan kita mau menggratiskan sekolah negeri yang sudah gratis, lalu swasta juga akan digratiskan. Ke depan kita harus bisa menciptakan banyak sekolah yang bisa diakses oleh seluruh warga Jakarta. Oke. Jadi lu nggak perlu lagi rebutan zonasi, beda RT, beda RW, beda kelurahan nggak dapet. Akhirnya kasihan. Cukup yang ada di kelurahan Tomang misalnya. Ya udah lu ada sekolah di Tomang, ini masuk situ semua. Yeah. Kelurahan Pejaten misalnya, lu masuk Pejaten semua. Jadi itu bisa dan kita sebenarnya cukup kalau itu dilakukan secara benar gitu loh. Artinya simultan dan pembangunannya 1 tahun 2 sekolah, 3 sekolah gitu kan. Nah di ide kota global, kecerdasan masyarakatnya jangan lagi IQ-nya jangan lagi jongkok gitu kan. Masa lu udah tinggal di kota global, udah tinggal di Jakarta, kota besar, IQ lu jongkok gitu kan. Mikirnya cupet ya bahasanya kan. Mikirnya nggak bisa berpikir. Bahkan ada viral begitu anak sekolah ditanya 1 tahun berapa 12 bulan. Berarti kalau 2 tahun berapa bulan, dibingung mikirnya. Itu kan kesalahan-kesalahan yang diciptakan oleh sistem gitu loh. Di luar faktor internal si anak tersebut. Lalu soal ciri khas kota Jakarta itu jangan sampai dihilangkan. Komunitasnya dibangun. Tadi kalau misalkan Abah sudah menjalankan program Community Action Plan, Mas Pram bisa meneruskan ini, dan memang akan jadi programnya gitu kan. Kampung-kampung itu dirapikan, diberesin, bukan digusur. Jadi biar kita benar-benar melihat kampung ini jadi ciri khasnya Jakarta gitu. Betul. Karena bahasa Inggrisnya kampung itu juga kampung. Betul. Nggak ada bahasa Inggrisnya kampung itu. Betul. Akhirnya bahasa jadi Inggris menyerap istilah kampung ini menjadi kosakata bahasa Inggris. Karena memang tidak ada di sana. Jadi ini memang khas kita. Jadi bisa berdampingan antara gedung yang tinggi banget sama rumah yang datar, yang ciri khas kampung itu bisa berdampingan. Gitu. Jakarta kan luas banget, ya kan? Masa kita kalah sama Singapura yang jadi kota global? Padahal itu cuman habis mereklamasi laut jadi kota mereka. Tapi kita yang sudah ada ratusan tahun nggak jadi kota global, itu kan sayang. Ya itulah, paling menuju 500 tahun sih kita berharap Mas Pram bisa melakukan perubahan-perubahan yang signifikan, yang akhirnya orang jadi menghormati Jakarta. Jadi kalau kita datang ke luar kota misalnya, jangan lagi sembrono. Plat B itu ya biasa kan. Plat B wajar lah begitu. Aneh gitu kan, mobil parkir di atas trotoar tiba-tiba viral, nggak boleh, ternyata orang plat B gitu. Nah, ini jadi dibully. Nah, kita mesti ngerubah kotanya, ngerubah kultur masyarakatnya, merubah pemahaman warganya pelan-pelan biar bisa setara dengan kota-kota lain. Oke. Terima kasih Bang Obi, Obi ya, Bung Obi, karena kader PDIP saya panggil Bung. Kita sudah dicukupkan waktunya, sudah lebih dari 30 menit. Tidak usah berlama-lama, tapi yang penting isinya mendalam. Dan kita tutup podcast kali ini dengan Pejuang bukan, hadapi.